إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Pertama, saya hormati para alim ulama, para asatidz, khusus Bapak Ibu Ustaz Iqin, juga para guru, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini, para tokoh masyarakat, para hujan, para sepuh dan juga jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia, kita bisa bersama-sama hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian tauhid yang mana malam hari ini kita buka kembali setelah Ramadan, kita alihkan ke kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini dan masih diberikan umur sehingga kita bisa melaksanakan waktu, kita bisa menambah amalan kita, yang mana semoga dengan kesehatan, dengan kesempatan, dengan umur yang Allah berikan kepada kita bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua muslimin wal muslimat yang beriman tentunya, semoga kelak mendapatkan syafaatul husna dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi wajib kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita disampaikan Allah di bulan Syawal setelah kita melewati bulan suci Ramadan. Berbicara Syawal, para ulama menyebutkan ada 3 definisi makna Syawal. Definisi yang pertama, para ulama mengartikan, memaknai Syawal itu artinya menikah. Syawal itu menikah. Ini definisi yang pertama. Meningkat apanya? Di antaranya 3 hal. Pertama adalah meningkat keimanan kita. Setelah kita diberi kesempatan di bulan suci Ramadan, yang selalu kita jadikan Ramadan menjadi pendidikan, menjadi madrasah, menjadi guru, maka seyogianya di bulan Syawal ini menjadi
pribadi-pribadi kita itu pribadi yang pertama adalah meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain juga kita meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, kemudian semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah, maka juga arti meningkat di dalam salawat ini adalah dari sisi ibadahnya, dari sisi ibadah kita. Maka ibadah kita berusaha setelah mulai Ramadan ada peningkatan. Sholatnya yang tadi belum maksimal berjamaah di masjid, maka salawat meningkat. Yang tadinya rawatibnya belum maksimal meningkat. Selain ibadah juga agar setelah Ramadan itu ada peningkatan dalam hal akhlak, lebih pekerti. Dan akhlak adalah salah satu kesolehan yang sangat indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha dalam rangka meningkatkan kesolehan kita, dan tidak kalah pentingnya adalah dalam hal akhlak. Yang tadinya pemarah dan marah jadi menyabar. Yang tadinya bukan kumpul jadi mau merangkul. Yang tadinya suka dengki jadi pemaaf. Yang tadinya suka benci jadi penyayang. Maka inilah sangat utama, sangat penting. Selain ibadah-ibadah yang lain adalah tentang akhlak. Maka terkait dengan peningkatan makna syawal yang pertama adalah tadi antaranya pertama peningkatan kita, keimanan kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua meningkatkan ibadah kita, kesolehan kita, termasuk dari akhlak kita. Semoga pas Ramadan ini semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi yang kedua, para ulama memaknai Syawal itu yang disebut dengan ibtida'il khair. Karena Syawal itu al-sawal diawali dengan produksi, kemudian disambung dengan awal. Maka dikatakan Syawal itu bisa dimaknai ibtida'il khair, artinya permulaan yang baik. Ibtida' itu permulaan al-khair yang baik. Maka sangat tepat ketika di Syawal ini kita banyak melakukan perubahan atau memulai sesuatu yang baik.
ukhuwah, kerukunan, kebersamaan, gotong royong yang selama ini sedikit atau kurang baik, maka mulailah di Syawal ini kita perbaiki. Jadi Syawal adalah momen yang sangat tepat untuk memulai segala sesuatu yang baik, apapun itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga yaitu dimaknai Syawal itu istimewa. Kenapa istimewa? Istimewa bagi hamba-hamba Allah yang ketika sudah menghidupkan, sudah banyak melakukan amaliyah di bulan suci Ramadan, kemudian dia bisa istiqomah setelah Ramadan. Di Syawal dan seterusnya setelah bulan dia bisa menjaga keistiqomahannya amalan yang telah dilakukan selama bulan suci Ramadan. Jadi yang istimewa itu adalah istiqomah. Maka Syawal ketika kita berlomba-lomba, Ramadan maksud saya, ketika kita di Ramadan berlomba-lomba ingin meraih ampunan Allah, ingin meraih ridha Allah, ingin meraih pahala ridha Allah, maka ketika Syawal bisa kita evaluasi, bisa kita ragukan, karena sering kita diberikan nasihat, mendapatkan nasihat dari para guru-guru kita, para ulama, dan semua itu adalah nasihat-nasihat yang sangat baik menjadi motivasi kita terkait keistimewaan bulan suci Ramadan. Maka ketika Syawal ini dimaknai istimewa bagi orang-orang yang istiqomah, kita berusaha mudah-mudahan kita termasuk orang hamba Allah yang setelah melewati Ramadan ini menjadi hamba Allah yang istiqomah. Kalau bicara kategori puasanya orang-orang yang atau kategori puasa-puasa bulan suci Ramadan itu banyak kita pahami bahwa
Sebelum puasa ular, kemudian setelah puasa jadi kepompong. Pasca Ramadan setelah melewati puasa dia bukan kepompong lagi, berubah menjadi kupu-kupu. Nah, inilah bedanya ular dengan ular. Puasanya ular setelah Ramadan, setelah puasa berubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi istimewa. Yang tadinya ular berproses menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu. Itulah proses pasca puasa, dia berubah menjadi lebih istimewa, beda dengan ular. Demikian puasa kita ibarat ketika kita puasanya puasa seperti ular, sebelum puasa biasa saja, tetap ular. Di bawah puasa juga tidak ada berubah, tetap ular. Usai puasa juga tidak ada berubah, tetap ular. Maka ketika Ramadan kita termasuk hamba Allah yang posisikan puasa kita menjadi kategori puasa ular, ya, seolah-olah Ramadan itu hanya sebatas tamu, gitu. Tidak ada perubahan yang lebih baik. Maka kategori orang-orang yang puasanya seperti puasa ular ini, mohon maaf, ia masuk dalam kategori orang yang sudah melewati Ramadan, tapi ia termasuk golongan orang-orang yang rugi, yakni orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya beda dengan puasa. Puasa kupu adalah ketika kita datang di bulan sebelum puasa, datang bulan suci Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri, sudah menyambut tamu agung dengan meriah. Kemudian masuk Ramadan kita bisa mengisi, memaksimalkan ibadah amal di bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai puasa kita bisa menjaga keistiqomahannya, bisa melanjutkan ibadahnya, amaliyahnya yang sudah dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita bisa menjadikan diri kita setelah Ramadan bisa istiqomah, maka insya Allah kita akan masuk dalam kategori puasanya ular, yakni kategori hamba Allah yang istiqomah dan istimewa. Semoga kita termasuk di suasana Syawal ini sudah melewati Ramadan, berapa hari meninggalkan kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, ya, lebih baik dari Ramadan sebelumnya untuk kita semua, dan kita meraih derajat yaitu kategori orang-orang yang di Syawal ini
kita masih banyak kekurangan dalam hal hubungan baik dengan sesama, maka di sawal ini kita sama-sama perbaiki, berusaha bisa lebih baik, termasuk kita berusaha jadi manusia yang lebih mendatangkan manfaat kepada sesama. Rasulullah khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa banyak bermanfaat kepada sesama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali untuk pertemuan pemula. Intinya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan di bulan Syawal, bahkan malam ini kita bisa kembali membuka pengajian seperti kita. Semoga ke depan kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala urusan kita, kegiatan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus masjidnya diberikan kesehatan oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidnya, para jamaahnya, para tokoh-tokohnya, para donaturnya, semuanya semoga meraih ridho Allah, berkah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf segala kekurangannya, mohon maaf lahir dan batin. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Profesor Islam mudah-mudahan kita semua selalu diberikan seluruh anggota kita bersama-sama membaca doa-doa. Subhanallah.